Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Mungkin kamu udah dengar berita ini, berita yang ada di sini nih. Nah, kira-kira kalau kamu dengar berita ini, apa yang akan kamu pikirkan? Tentang seorang pedofil yang ketika keluar dari penjara disambut bak seorang pahlawan. Bak seorang pahlawan negara. Mungkin kalau kita ngelihat gaya penyambutannya itu seperti gaya penyambutan atlet-atlet yang baru pulang dari Olimpiade, atau kita melihat gaya penyambutannya seperti tamu kehormatan negara, dikalungin. Ya, seperti seseorang yang sangat perlu kita banggakan. Padahal dia baru keluar dari penjara, baru menyelesaikan masa tahanannya dari kasus yang kasusnya itu sebenarnya tidak layak mendapatkan spotlight di media-media kita. Selain dia punya kasus pedofil, pelecehan terhadap anak masih kecil, di bawah usia, di bawah umur, dia juga punya kasus lainnya, kasus korupsi. Saya yakin kalian udah tahu lah, sesuai dengan berita yang udah kita tampilin tadi, dia juga punya kasus yang menimpa dia, kasus korupsi. Jadi bukan satu kasus. Dan ini seperti sudah hal yang terjadi lumrah di media-media kita, yang kadang-kadang kita ngelihatnya miris gitu. Memberikan spotlight, memberikan lampu kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk ditampilkan di media kita. Ini ada permasalahan dari dua sisinya. Di satu sisinya dari orangnya yang dia sudah punya kesalahan seperti itu, dia masih merasa bangga, masih mau muncul di media massa. Benar, kalau misalnya soal masalah semua orang itu punya kesalahan, punya masa lalu dia bisa memperbaiki dirinya. Tapi kalau memperbaiki diri, tidak tampil di TV lagi. Kamu fokus aja dengan memperbaiki diri kamu, muhasabah diri kamu, bukan tampil lagi di TV. Ini adalah satu masalah di kita ketika media-media kita tuh suka banget menampilkan orang-orang yang kontroversial. Orang-orang yang udah tahu kerjanya cuma bikin sensasi. Udah tahu orang itu rekam jejaknya juga buruk. Kita ngelihat koruptor-koruptor, para maling-maling di negeri kita ini mudah banget tampil di TV setelah dia keluar dari masa tahanannya gitu. Media massa kita tetap memberikan panggung untuk mereka. Nah, ini dia. Dan juga orang-orang yang suka memberikan kontroversial, drama-drama nggak jelas, tipu-tipu, settingan, membodohi orang. Jadi di satu sisi orang yang pengen tampil ini terus mendapatkan panggung, media massanya, TV-nya juga memberikan panggung, dan TV-nya sendiri kayak nggak ada tuh punya kewajiban, punya rasa moral menampilkan tayangan-tayangan mendidik, sehingga kita, anak negeri ini, anak bangsa ini, bisa mendapatkan tontonan-tontonan menarik, tapi juga mendidik, sehingga itu juga meningkatkan taraf pendidikan bangsa ini. Kalau ditampilkan terus seperti itu, mau gimana coba? Pada hari ini kita udah tahu lah. Mungkin generasi-generasi milenial, generasi Z, wah itu udah muak banget dengan nonton TV. Apalagi karena mereka sudah punya banyak pilihan ya. Pilihan misalnya mereka bisa nonton di YouTube, ataupun di layanan-layanan berbayar lainnya. Mereka malah lebih memilih ke situ daripada nonton TV. Tapi masih banyak loh orang yang masih nonton TV gitu. Orang-orang di kampung, orang-orang yang tidak selamanya internetnya baik. Apa yang mereka dapatkan saluran informasi ataupun tontonan? Ya TV. Mungkin kita yang di kota iya, bisa dari gadget kita, bisa dari PC kita, dari laptop kita. Tapi orang-orang yang di kampung, silahkan tanya, masih banyak. Orang tua kita yang di kampung masih tontonnya TV.
anak-anak usia kita juga masih tontonnya TV. Memang iya mereka sudah punya HP, tapi tidak sepenuhnya mereka HP, masih juga nonton TV. Apalagi kalau di tempat-tempat yang jaringan internetnya tidak stabil. Maka sisanya mereka menonton TV. Gimana kalau kita hanya menampilkan tampilan tayangan-tayangan seperti itu? Wah, kacau banget. Begitu juga dengan ibu-ibu muda yang di rumah, masih banyak juga yang nonton TV. ART, asisten rumah tangga, itu kerjaannya sambil mereka ngerjain pekerjaan mereka nonton TV. Itu dia. Kalau yang mau ditampilkan hal-hal sensasi seperti itu, yang ditampilkan tayangan-tayangan yang penuh dengan settingan, yang penuh dengan kebohongan, tayangan-tayangan yang orangnya di situ tuh penuh dengan kontroversi, orang-orangnya yang di situ tuh kita tahu juga punya banyak kasus. Seperti ini, yang sekarang mau dikasih spotlightnya. Orang yang punya kasus pedofil, pelecehan kepada anak di bawah umur. Kasus korupsi. Harusnya orang-orang yang seperti ini tidak usah diberi panggung lagi. Di stop, selesai. Kita benar-benar perlu sebenarnya saluran-saluran informasi, tayangan-tayangan yang mendidik, yang juga bisa membuat kita selain terhibur juga mendapatkan edukasi, selain terhibur juga kita meningkatkan pendidikan kita. Di zaman dulu rasanya masih banyak gitu. Ini makin ke sini bagaimana ya, tayangan-tayangan yang hanya ngejar rating, mikirin rating. Waduh. Kalau terus seperti itu, sedikit demi sedikit orang terus meninggalkan TV. Meskipun belakangan ini dibilang mau pindah ke jaringan digital dan lain semuanya, saluran digital, ya kalau tayangannya seperti ini terus mau gimana ya? Kita tahu banyak lah yang masih nonton TV dengan kondisi Indonesia kita yang seluas ini, tapi ya sayang banget kalau kondisinya seperti itu. Maka kayak kita dan kami tentunya ingin sekali melihat tayangan-tayangan TV yang mendidik, yang jauh lebih baik. Karena kami tahu orang tua kami di kampung masih nonton TV. Keluarga kami di kampung masih nonton TV. Ya kami oke lah udah jarang nonton TV. Tapi ketika kami balik ke kampung, balik ke rumah orang tua, ya karena TV itu selalu hidup secara langsung atau tidak langsung, ya tertonton juga TV-nya. Maka karena itu mudah-mudahan tayangan-tayangan ini bisa jauh lebih baik. Mungkin di YouTube kita sudah bisa memberikan tayangan-tayangan. Sekalipun belakangan ini di YouTube juga udah mulai banyak juga settingan-settingan gak jelas apalah. Udah bahkan acara-acara TV masuk YouTube juga gitu. Tapi mudah-mudahan ke depannya kita berharap media-media kita memberikan tayangan-tayangan edukasi, bisa memberikan tayangan-tayangan informasi yang jauh lebih baik begitu. Sehingga orang-orang yang menontonnya, anak-anak remaja, anak-anak muda, mendapatkan edukasi yang jauh lebih baik dan juga tidak berpikir seperti itu. Nanti lama-kelamaan orang berpikir ya kalau misalnya pengen terkenal, pengen masuk TV, kayaknya kita bikin sensasi deh. Bikin bikin hal-hal yang sifatnya settingan dan lain sebagainya, kayaknya itu jauh lebih mendapatkan spotlight. Nah, akhirnya orang semua berlomba-lomba bikin acara-acara seperti itu. Mungkin bahkan YouTube-nya juga mereka kayaknya jauh lebih baik kayak gituan deh. Bikin tontonan kayak gitu, akhirnya kayak gitu, tontonannya ditonton orang, diundang TV, ditonton orang, diundang TV. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa ke depannya jauh lebih baik. Sehingga orang-orang yang mungkin konten kreator, akhirnya berpikir juga konten kreator mereka fokus supaya konten mereka baik, bagus. Bukan malah bikin yang sensasi-sensasi seperti itu. Jangan sampai nanti mereka berpikir seperti itu, akhirnya mereka konten kreator pun akhirnya bikin sensasi-sensasi, diundang TV, masuk ke TV, jadi pembawa acara di TV. Wah, kalau kayak gini kita bisa kacau. Kami berharap semua TV jangan sampai memberikan tempat, bahkan YouTuber-YouTuber dan lain semuanya tidak memberikan tempat untuk orang-orang yang mantan. Meskipun dibilang mantan ataupun
dia sudah menjalani masa hukumannya dari pelecehan seksualnya, tapi mudah-mudahan dia tidak mendapatkan tempat. Koruptor mudah-mudahan tidak mendapatkan tempat. Orang-orang yang bermasalah, bahkan kalau misalnya dia seorang pecandu narkoba, harusnya tidak mendapatkan tempat begitu. Apalagi dia pecandu narkoba, masih juga makai dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya juga sekarang ini ya konten-konten orang-orang yang minum-minum dan lain sebagainya juga banyak banget begitu. Nah, ini yang sebenarnya orang membiasakan atau terlihat biasa begitu. Orang-orang yang minum alkohol, mabuk-mabukan, itu hal yang biasa. Ini bisa kacau. Bisa kacau banget. Kalau misalnya dia bercerita tentang bagaimana masa lalunya, it's okay. Tapi kalau yang menampilkan, waduh, kacau kan. Mudah-mudahan lah kita bisa jauh lebih baik lagi, sehingga generasi kita ini, generasi bangsa kita ini jauh lebih baik. Itu opini dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kamu setuju ya silahkan, kalau kamu tidak setuju ya mari kita berdiskusi. Silahkan berdiskusi, silahkan komen di bawah. Apa tanggapan kamu tentang ini? Jikalau kamu merasa konten ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe. Dan kalau kamu merasa tidak bermanfaat, tidak ditonton juga tidak apa-apa. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat senantiasa dilindungi Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.